Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ismail Bennacer absen di Liga Eropa melawan Rennes. AC Milan kembali dihadapkan pada kemungkinan absennya Ismail Bennacer setelah cedera, seperti yang dilaporkan oleh sebuah sumber pada hari Rabu yang akan menilai kelayakan sang gelandang untuk melakukan perjalanan ke Britania. Sedikit pemain yang mengalami cedera lebih serius daripada Bennacer dalam 12 bulan terakhir. Cedera jangka panjang sebelumnya membuatnya absen dari lapangan selama lebih dari 200 hari, dan meskipun sejak itu ada beberapa kekhawatiran, namun tidak ada yang terlalu serius. Pada Piala Afrika, Bennacer harus melewatkan 2 pertandingan penyisihan grup Aljazair karena cedera, dan saat kembali ke AC Milan, dia tidak langsung siap untuk seleksi tim. Menurut laporan dari Sky melalui Milan News, kemungkinan Bennacer akan absen pada leg kedua pertandingan playoff Liga Eropa Rossoneri melawan Stade Rennes. Sang gelandang mengalami beberapa kesulitan pada hari Minggu, dan pelatih Stefano Pioli bersama staf medis akan mengevaluasi kondisinya pada hari Rabu ini untuk menentukan apakah dia bisa berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Meskipun saat ini situasi cedera Bennacer tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius, namun tidak menggembirakan bahwa ada kemungkinan masalah dengan ketersediaannya, terutama setelah cedera panjangnya di tahun lalu. Erik ten Hag ingin angkut Tijani Reinders ke Manchester United. Setelah menampilkan performa yang mengesankan di Serie A, salah satu rekrutan AC Milan musim panas ini, Tijani Reinders menjadi pusat perhatian klub-klub elit Eropa. Hal itu termasuk Manchester United. Tijani Reinders yang tampil gemilang dalam debutnya bersama Milan kini menjadi incaran bagi MU dan Paris Saint-Germain seperti yang dilaporkan oleh Football Transfer. Manajer Manchester United Erik ten Hag disebut-sebut menjadikan gelandang Belanda tersebut sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah timnya. Hal ini disebabkan oleh masa depan beberapa pilihan utama mereka di lini tengah yang mulai meragukan, seperti Sofyan Amrabat, Casemiro, dan Christian Eriksen yang mendekati akhir karir atau memiliki masa depan yang tidak pasti di level teratas. Tijani Reinders yang telah bermain di berbagai posisi di lini tengah sepanjang karirnya sangat dihargai karena keserbagunaannya oleh Manchester United yang tengah berupaya membangun kembali kekuatan di lini tengah mereka. Selain Manchester United, Paris Saint-Germain juga tertarik pada Tijani Reinders, terutama karena mereka berencana untuk melakukan restrukturisasi skuad mereka yang dipengaruhi oleh kemungkinan kepergian Kylian Mbappe. Meski demikian, AC Milan tidak akan membiarkan sang gelandang pergi begitu saja setelah bergabung dengan klub. Dilaporkan bahwa setidaknya dibutuhkan 60 juta euro untuk melepasnya dari Italia. Namun dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh Manchester United dan Paris Saint-Germain, mereka tidak akan kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut jika mereka benar-benar berminat untuk merekrut pemain berdarah Indonesia tersebut. Terjadi perselisihan di manajemen AC Milan terkait siapa pengganti Stefano Pioli. Sebuah laporan mengklaim bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para pengambil keputusan di AC Milan mengenai siapa yang berpotensi menjadi penerus Stefano Pioli di akhir musim ini. Seperti dilansir oleh calciomercato.com, perselisihan terjadi antara penasihat khusus baru Zlatan Ibrahimovic dan beberapa eksekutif lain di Milan mengenai langkah yang harus diambil di musim panas jika Pioli tidak diperpanjang kontraknya. Mayoritas pengambil keputusan penting di Milan tampaknya mendukung pelatih Bolonya, Thiago Motta, sebagai pilihan terbaik. Motta telah berhasil membawa Bolonya tampil gemilang musim ini meskipun sempat mengalami penurunan performa, namun kini telah kembali ke jalur kemenangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa Motta memiliki kualitas sebagai manajer papan atas. Di sisi lain, Ibrahimovic berpendapat bahwa Antonio Conte adalah pilihan terbaik bagi klub. Conte dengan pengalamannya yang luas di Serie A dan prestasi memenangkan gelar Liga Italia bersama Juventus dan Inter Milan dianggap sebagai opsi yang menjanjikan.
Meskipun AC Milan masih berada dalam posisi yang cukup baik di Serie A, kekalahan mereka dari AC Monza memicu kemarahan beberapa fans terhadap Pioli. Meski demikian, klub ini masih terpaut 2 poin dari posisi kedua dalam perburuan gelar juara Serie A. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi Rafael Leao. Setelah Rafael Leao ditunjuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan AC Monza, publik yang dibuat bertanya-tanya tentang alasan dibalik keputusan tersebut. Namun, sebuah laporan baru-baru ini memberikan lebih banyak wawasan mengenai apakah ada kekhawatiran dari AC Milan terkait hal ini. Usai pertandingan, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan bahwa Leao mengalami kesulitan menjelang pertandingan. Dengan pemain muda itu dilaporkan mengalami masalah pada betisnya. Namun hari ini, laporan dari Calcio Mercato telah mengurangi kekhawatiran mengenai kondisi Leao dalam jangka panjang. Menurut laporan tersebut, pemain sayap asal Portugal itu tidak lagi mengalami masalah pada betisnya terkait pertandingan melawan Stade Rennes. Leao diharapkan akan kembali berlatih bersama skuad besok dengan kekuatan penuh. Leao juga dikabarkan mengambil keputusan untuk mengistirahatkan dirinya sendiri dalam pertandingan tersebut. Dengan skuad AC Milan sedang bersiap untuk menghadapi Rennes dalam leg kedua pertandingan Liga Eropa akhir pekan ini, keputusan Leao untuk mengistirahatkan dirinya demi menghindari risiko cedera lebih lanjut dipandang sebagai tindakan kedewasaan yang patut diapresiasi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.